Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah cermai, buah salad. Kelihatan ramai tapi belum kompak. Sudah sarapan Bapak dan Ibu? Oke, kita akan mulai kembali. Mudah-mudahan yang jawab salamnya diberikan kemudahan dalam urusannya. Amin. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang melihat tapi sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mendengarkan. Banyak yang mendengarkan, sedikit yang memahami. Banyak yang memahami, sedikit yang mengamalkan. Dan banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Maka beruntunglah bagi mereka yang sedikit itu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada in-house training pada kesempatan ini adalah termasuk yang sedikit tersebut. Ketika kita melihat, memperhatikan. Ketika memperhatikan, kita mendengarkan. Ketika mendengarkan, kita memahami. Ketika memahami, kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan. Dan ketika kita mengamalkan, kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk dapat mengamalkannya dengan ikhlas. Siap untuk menjadi yang sedikit itu? Siap untuk menjadi yang sedikit itu? Jawabannya lebih siap. Oke, kita tambahkan sesuatu yang positif dengan kata lebih. Ya. Kita tambahkan dengan kata lebih. Setuju ya? Lebih setuju. Ayo fokus konsentrasi. Setuju? Lebih setuju. Siap untuk menjadi yang sedikit itu? Meskipun bukan pertama kali kelas offline, tetapi tentu saja setelah setahun lebih itu kita masih tetap perlu beradaptasi. Dulu kita offline, kemudian online karena ada pandemi di Maret 2020. Kita beradaptasi. Kita tidak mengenal apa itu media-media online seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Kita beradaptasi. Tetapi kemudian, insya Allah pelan-pelan surat Bupati juga tanggal 24 Agustus PTM terbatas, betul ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tetap bertahan. Tetap bertahan, tetap kuat, tetap solid, tetap kompak. Ya, siap untuk kompak? Siap untuk kompak? Oke, kita mulai sama-sama dengan membaca basmalah. Kita konsentrasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membimbing anak-anak kita, siswa dan siswi SMP Negeri 2 Ciamas, menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratina bi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang muslim silakan kita sama-sama baca Al-Fatihah. Yang non-muslim silakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan atau keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih yang sama-sama kita hormati. Allah nanti menyusul Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak dan Ibu para pimpinan di SMP Negeri 2 Ciamas ini yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat. Saya Arif Apriansa, mungkin bukan yang pertama bertemu dengan Bapak dan Ibu. Seingat saya tahun berapa itu Pak Ridwan ya? Sudah lama ya. Jadi mohon izin kalau mungkin secara usia dan pengalaman boleh jadi Bapak dan Ibu lebih senior, lebih pengalaman dan seterusnya, sehingga yang berdiri di depan Bapak Ibu boleh jadi ini sedang pildacil, ya. Anggap saja sedang muhadharah, ya, latihan pidato.
Kalaupun ada sesuatu yang manfaat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, silakan diambil manfaatnya. Dan itu yang kami harapkan, semoga apa-apa yang kita terima hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sekilas tentang saya, tidak usah dijelaskan lagi. Kita langsung masuk saja pada materinya, in-house training, penguatan motivasi dan karakter kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan, sebagai guru wabil khusus. Mengapa dan untuk apa kita di sini? Apalagi zaman itu cepat berubah, ya, zaman itu cepat berubah. Guru saya mengatakan zaman boleh berubah, tetapi ternyata ada yang tidak berubah. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, apa yang tidak berubah? Mohon izin dari kejauhan, Bu, apa kira-kira yang tidak berubah? Gaji berubah nggak? Jadi selalu berubah ya? Tadi ngomong gaji. Apa Bu yang tidak berubah, Bu? Audience, boleh konfreng, boleh tanya. Bu, gajinya apa yang tidak berubah, Bu? Google. Cari di Google. Apa Bu yang gajinya tidak berubah, Bu? Ukuran sepatu berubah ya. Ukuran sepatu berubah. Betul. Ya, ukuran sepatu kita berubah. Apa? Nama. Very good. Terima kasih Pak. Nama yang tidak berubah. Selain nama, waktu. Orang tua tidak berubah. Terima kasih. Termasuk rasa hormat kita, bakti kita kepada orang tua, meskipun kita sudah jadi orang tua, tidak berubah bakti kita kepada orang tua kita. Betul ya? Tidak berubah. Apalagi kira-kira? Keyakinan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan sampai kita meninggal dunia, keyakinan itu tetap kuat di dalam jiwa kita, akidah dan seterusnya. Terima kasih Pak. Selain itu apa lagi? Istri. Ya Allah, terima kasih Pak. Baik, boleh jadi banyak yang tidak berubah, tetapi kami tambahkan bahwa zaman boleh berubah, tetapi ada yang tidak berubah. Antara lain, manusia itu ingin dihormati, manusia itu ingin dihargai, ingin disayangi. Kapanpun dan dimanapun, manusia itu fitrahnya seperti itu. Tetapi sunatullah yang berlaku adalah siapa yang ingin disayangi, maka dia harus menyayangi. Siapa yang ingin dilayani, maka dia harus melayani. Kadang-kala kita mentalnya bukan pelayan, bukan untuk berkhidmat, bukan untuk melayani. Selalu inginnya adalah dilayani. Bagaimana ceritanya kita ingin mendapatkan pelayanan terbaik, sementara kita tidak mampu memberikan pelayanan itu? Sesungguhnya kalau dalam bahasa yang lain adalah ada pelayanan, ada pengabdian. Ya, bagaimana pengabdian kita yang terbaik sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnatullahnya adalah man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan menyayangi. Itu sunnatullah yang pasti akan berlaku itu kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Dan inilah insyaallah di antara motivasi dan penguatan karakter kita pada hari ini, bagaimana kita tetap terus bertahan dan bertuhan dan mampu beradaptasi. Ya, sebesar apapun masalahnya tidak menjadi masalah ketika kita berupaya untuk beradaptasi sehingga kita bertahan dan tetap bertuhan. Bertahan dan bertuhan. Banyak orang yang boleh jadi tidak bertahan karena tidak bertuhan, tidak kuat dari secara keyakinan yang disampaikan oleh Bapak kita tadi. Luar biasa. Ya, boleh dong untuk semangat kita, tepuk tangan. Kembali apapun itu, mohon maaf lahir dan batin, termasuk saya ketika berangkat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah,
maka adalah diingatkan kembali kepada pasal yang pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amal bergantung kepada niatnya. Kita duduk di sini, kami berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian, maka kita luruskan niat kita. Setiap profesi apapun itu, setiap aktivitas apapun itu memerlukan motivasi, memerlukan tekad, memerlukan niat yang kuat. Ya, apapun sekali lagi profesinya. Yang kedua adalah spirit kita di awal ini yang kita bangun adalah yang ingin kuatkan selain niat motivasi. Mari kita sama-sama luruskan. Nomor yang kedua adalah melayani sepenuh hati. Ya, baik sekali lagi dengan tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu masing-masing yang melekat pada diri kita ketika kita berada dan menjadi bagian yang terpenting di SMP Negeri 2 Cikomas ini. Bapak dan Ibu bisa mendeskripsikan masing-masing pada tugasnya, maka diantaranya adalah pelayanan yang kita berikan. Pelayanan kepada negara kita ini, pelayanan kepada dunia pendidikan, pelayanan kepada anak-anak kita, siswa dan siswi kita. Apapun sekali lagi, mau nanti online, mau nanti offline, insya Allah itu spirit yang tidak pernah berubah. Bagaimana kita melayani sepenuh hati. Sebab bicara kita bukan hanya paradigma, tapi berbicara prinsip. Ketika berbicara prinsip, salah satunya adalah selain tadi niat, nomor yang kedua adalah memberikan pelayanan, ya, melayani dengan sepenuh hati. Nomor yang ketiga adalah menjalani dengan rasa syukur dan bahagia. Kira-kira hari ini seberapa bersyukur kita? Semenjak kita membuka mata kita setelah kita tidur tadi malam, kemudian kita bisa kembali melihat ada pasangan hidup kita, ada anak-anak kita, kemudian kita kembali ke sekolah. Seberapa bersyukur? Ya, ada yang perlu saya tingkatkan. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada saya dan kepada kita semua. Mari termasuk kita yang hari ini sedang fokus untuk mengikuti in-house training ini. Mudah-mudahan menjalaninya dengan rasa syukur dan bahagia. Setuju? Lebih setuju. Setuju? Lebih setuju. Oke, kita akan masuk pada sesi berikutnya. Jalani dengan rasa syukur, bahagia. Ya. Bisa ya Bu melakukan itu? Teknik pemotongan buahnya yang cepat ya. Ya. Baik. Nah, ini contoh video ya. Baik, tepuk tangan dong untuk inspirasi kita. Jadi ada 3 hal tadi. Nomor 1 apa? Niat. Yang kedua, melayani sepenuh hati. Nomor ketiga, menjalani dengan rasa syukur dan dengan bahagia. Itu diantara prinsip yang insya Allah motivasi itu berasal dari luar. Seperti kita hari ini, Bapak dan Ibu mendapatkan motivasi. Tapi yang akan bertahan lama itu adalah ketika kita munculkan dari dalam diri kita. Ya? Okay. Kenapa itu penting? Ini di antara alasan. Life is a series of challenges. Bahwa hidup ini serangkaian kita menghadapi tantangan. Itu ya Pak ya. Bahwa tantangan demi tantangan senantiasa kita hadapi. Dan itulah yang ingin menunjukkan bahwa kita itu dinamis, terus bergerak. Kita itu hidup, ya kita itu hidup. Kita ingin bermanfaat. Maka Allah hadirkan tantangan itu. Life is a series of challenges. Kemudian apa? Kalau ternyata kita merujuk kepada Al-Quran, ini sering kita dengarkan, ya ayat yang menguatkan kepada kita bahwa ternyata manusia itu hidup ini adalah juga tentang ujian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
wal anfus was samarat. Wah, lengkap. Wa basyiris sabirin. Menariknya ayat ini kemudian di ujung ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira untuk siapa? Orang-orang yang bersabar. Dia yang mampu tetap bertahan dan tetap bertuhan. Mereka itu adalah orang sabar. Sebab saya disampaikan oleh guru kami bahwa sabar itu kunci. Sabar itu kunci. Dengan sabar kita bisa bersyukur. Dengan sabar kita bisa merubah yang enak menjadi enak. Yang enak jadi enak. Misalnya tiba-tiba ada orang yang nyakitin kita. Ya, ada peristiwa yang membuat kita tersakiti hatinya. Enak atau enak itu? Kalau sakit hati? Enak. Tapi dengan sabar dia mampu merubah sesuatu yang enak itu menjadi enak. Sabar. Ya, ini. Saya akan berusaha untuk menyampaikan kepada diri saya, ya Allah, saya tidak mengizinkan hati saya untuk disakiti dengan izin-Mu tentu saja. Maka saya tidak akan mudah untuk datang itu rasa enaknya. Dulu termasuk saya orang yang mudah pundungan, termasuk baper. Persis hari ini kalimat yang familiar dengan kata baper. Namanya air conditioning. Bagaimana kita mengkondisikan si AC itu, mengkondisikan suhu itu jadi dingin. Yang awalnya panas, itu tidak nyaman, menjadinya nyaman. Yang enak menjadi enak. Sekali lagi yang enak jadi enak. Jadi enak, Pak. Bismillah. Ini adalah di antara hikmah kita belajar bagaimana kita menghadapi situasi yang boleh jadi penuh dengan ketidaknyamanan, tapi kita ubah dengan menciptakan kondisi sambal. Maka belajar juga dari sambal. Nah, ibu-ibu lebih khotam masalah ini ya. Belajar dari sambal. Ya. Ketika kita belajar dari sambal, kita suka dan menikmatinya karena apa? Karena apa? Bukan karena cabenya, bukan karena pedasnya, tapi karena di sini udah tinggal baca ya, Bu. Karena kita menerima kenyataan bahwa sambal itu pedas. Ya kan? Ini sambal nih misalnya. Ya kan? Udah tahu pedas. Tapi tetap kita makan aja. Karena kita menikmati, kita menerima kenyataan bahwa sambal itu pedas. Wah, asal dari buku dari kerimutan gitu ya, segala macam. Itu apa? Berarti menerima kenyataan bahwa sambal itu pedas. Demikian pula bahwa apapun musibahnya yang kita hadapi, kita terima. Itu bagian dari ilmu yang saya terima juga. Bagaimana mempengaruhi emosi kita adalah dengan menerima. Terima dulu. Ada orang yang kebetulan misalnya menyakiti kita terima. Ya Allah, dia ngomong saya terima. Makasih ya, engkau hadirkan si fulan itu untuk membicarakan saya. Belum terima dulu. Berikutnya nanti tahan, keluarkan. Coba ibu semuanya tarik nafas, tahan, pelan-pelan, keluarkan. Nah, kira-kira seperti itulah hidup kita. Lebih enak mana menahan nafas atau mengeluarkan? Mengeluarkan. Tapi awalnya kita terima dulu, terima oksigen itu dari Allah. Kemudian kita hirup, kita bersyukur, lalu kita keluarkan. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Maka maknai perubahan ini dengan menerima kenyataan tersebut, dengan terus menghadirkan sesuatu yang terbaik untuk kita jalani kehidupan ini dengan lebih baik, ya, memaknai perubahan. Oke, berikutnya kita lihat tetap kreatif, tetap cool, tetap tenang. Orang melakukannya dengan cara biasa, dia melakukan dengan cara yang tidak biasa. Itulah kreativitas.